dengan ini? Iya, sama dengan ini, dengan yang sebelah tadi. Ya, kendaraan tempur tank angkut pasukan juga ini. Ini yang bisa juga 10 personil di sini. Oke. Ya. Baik, Pak, kita lanjutkan lagi tadi soal pemilu. Untuk bisa memastikan pengamanan pemilu, kita kan jadi bertanya-tanya, Pak Panglima akan segera memasuki usia pensiun. Ya. Tapi di sisi lain ada anak buah Bapak juga yang sedang mengajukan Ya. judicial review Pasal 53 Undang-Undang TNI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI ke MK yang intinya adalah memohon agar usia pensiun prajurit TNI itu diperpanjang ya Pak, diubah dari 58 menjadi 60 tahun. Pak Panglima pribadi setujukah dengan usulan ini? Ya, tentunya kita sudah membahas ya tentang dan juga dari Puspesi, Pusat Psikologi, kemudian juga dari Puskesmas Melda semuanya, kemudian juga dari Kapuskes ya, melihat dengan kondisi fisik ya, maupun pemikiran para prajurit ini untuk usia pensiun 53 untuk prajurit Tamtama Bintara ini, saya kira masih bisa untuk melanjutkan lagi sampai usia ke 58 ataupun 60. Sehingga kemarin ketika mereka mengajukan ke saya untuk perpanjangan tersebut, ya tentunya saya menyetujui karena itu haknya prajurit untuk itu. Toh saya juga akan pensiun di usia 58 sesuai dengan ketentuan. Tapi karena prajurit juga mempunyai hak sesuai dengan konstitusi, ya tentunya saya menyetujui mereka akan mengajukan itu. Oke, jadi Bapak merestui langkah prajurit itu untuk judicial review, ya, tapi karena memang haknya mereka untuk itu. Ya, karena memang hak mereka. Tapi kalau Bapak pribadi, apakah memang merasa akan ada dampak yang signifikan ketika masa pensiun itu ditambah? Ya, jadi begini, tentara ini kan ada yang memiliki kekhususan tertentu. Mereka yang sudah dididik memiliki kekhususan tertentu. Sayang apabila hal yang memiliki kekhususan tertentu tersebut dia pensiun. Padahal mungkin dia bisa untuk melaksanakan mungkin membuat alutsista, kemudian di dalam profesionalisme mereka ini yang membutuhkan ya profesional mereka di suatu satuannya. Ya. Nah ini kalau mereka diperpanjang tentunya bisa untuk mempertahankan tadi. Mama alutsista dia bisa mempertahankan usia alutsista tersebut karena profesionalisme mereka. Untuk para Bintara Tamtama ini kan dididik profesional di bidangnya. Jadi mama dia bidang senjata gitu. Jadi mereka khusus senjata saja. Ya. Jadi skill mereka itu bisa skillnya mereka dimanfaatkan lebih panjang lagi. Baik. Nah selama ini banyak skillnya mereka dimanfaatkan untuk di luar, bahkan juga tidak laku karena mungkin kalah dengan masyarakat yang di luar. Nah dengan kerahasiaan di militer ini yang mungkin tidak bisa orang luar masuk, nah, apakah alangkah baiknya apabila militer ini yang mempunyai kemampuan tertentu ini bisa kita manfaatkan untuk diperpanjang. Oke. Tapi Pak Panglima, ada juga pendapat yang mengatakan bahwa perpanjangan masa jabatan Panglima TNI khususnya ya, karena ini terkait Bapak yang sebentar lagi akan pensiun, itu akan mengganggu keseluruhan siklus struktur di TNI itu sendiri di seluruh matra. Tanggapan Bapak bagaimana? Ya tentunya kan tidak langsung ujuk-ujuk putusan itu langsung diputus, tidak. Tentunya nanti kan ada peraturan-peraturan yang diatur di situ. Ya. Bagaimana untuk siklusnya supaya tidak terjadi yang siklus yang mengombung di bawah dalam grafiknya tadi, mengombung di atas. Gitu. Diusahakan tetap sesuai piramid tadi itu. Baik. Ya. Kembali ke pertanyaan 78 tahun TNI. Transformasi apa lagi yang akan Bapak lakukan untuk membawa TNI ini lebih baik lagi ke depan, Pak? Ya, tentunya dengan kemajuan teknologi dan informasi yang sekarang ini, tentunya TNI juga harus mengikuti, menyesuaikan itu. Apalagi dengan perkembangan situasi baik global, regional maupun nasional seperti ini, ya TNI harus tadi kembali lagi harus profesional, modern dan tangguh tadi. Itu udah nggak bisa ditawar lagi. Tanpa profesionalitas yang tinggi, tidak mungkin kita bisa menyesuaikan dengan perkembangan situasi yang ada. Ya. Demikian juga alutsista juga harus menyesuaikan, ya modern. Tapi tidak mungkin juga modern langsung dirubah semuanya. Tentunya secara bertahap sesuai dengan kemampuan perekonomian negara. Nah itu dia Pak. Upaya apa yang dilakukan untuk bisa memodernisasi alutsista kita
Kita tahu bagaimana alokasi anggarannya sudah dipatok sekian. Dengan anggaran seperti itu, apa yang bisa dilakukan untuk memodernisasi alutsista kita? Kita buat prioritas atau tepat sasaran. Ya, selalu sampaikan dulu saya sejak jadi Kasal sampai ke Panglima TNI, selalu saya sampaikan untuk pengaturan anggaran yang ada ini harus bisa tepat sasaran ataupun prioritas. Nah, prioritas ancaman kita ini apa? Ataupun dalam pelaksanaan kegiatan pengamanan ataupun operasi sehari-hari ini apa yang menjadi prioritas? Adalah saat ini yang menjadi prioritas saya adalah perbatasan, baik perbatasan darat, laut maupun udara. Sehingga itulah yang harus kita jaga dengan ketat. Nah, menjaganya apa? Ya dengan unsur-unsur yang ada tadi, unsur-unsur yang khususnya unsur patroli, kalau laut, udara juga demikian. Jadi bukan untuk berperang. Kalau berperang kan otomatis harus kita siapkan unsur-unsur yang canggih. Nah, canggih ini di saat damai ini ya digunakan untuk latihan, baik latihan dengan luar negeri maupun latihan gabungan TNI sendiri. Tapi di depan mata kita, Pak, itu kita tahu bagaimana situasi geopolitik saat ini. Ada perang Rusia-Ukraina yang mungkin belum berdampak pada kita saat ini. Tapi untuk mengantisipasi itu, Pak, apakah memang modernisasi alutsista adalah kuncinya? Ya pastilah. Pasti modernisasi alutsista tentunya supaya menjaga supaya tetap alutsista yang ada ini bisa digunakan. Dan juga tentunya ke depan dengan usia yang tua ini kan akan di grounded ya. Kemudian kita ganti yang baru. Nah, dengan perekonomian yang negara yang sekarang ini tentunya menjadi prioritas apa dulu? Kan nggak bisa langsung semua langsung diganti. Ya tentunya kita sudah tahu di masing-masing pembina dalam ini Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut maupun Kepala Angkatan Udara, tentunya mereka akan menghitung atau melihat kekuatan mana yang akan diprioritaskan untuk menghadapi situasi yang sekarang sampai mungkin 5 tahun ke depan. Tidak hanya situasi ancaman dari eksternal ya Pak, tapi di dalam tubuh TNI sendiri, saya ingin kita mengingat kembali ada beberapa kasus pidana yang cukup menyita perhatian publik beberapa waktu terakhir ini. Misalnya ada kasus kekerasan, penculikan, pemerasan, penganiayaan yang berujung sampai tewas korbannya dilakukan oleh anggota Pas Pampres. Kemudian juga ada kasus dugaan korupsi yang diduga dilakukan oleh Kabasarnas. Nah, apakah ini masih terjadi karena ada transformasi TNI yang belum optimal, Pak? Ya, saya kira tidak. Kecuali kalau dari 450.000 prajurit itu 50.000-nya mungkin berbuat seperti itu, mungkin perlu transformasi. Tapi ini kan oknum. Oknum yang mungkin kalau dihitung persentase 0,0 berapa gitu. Dari sekian ribu prajurit ini yang melakukan tadi kekerasan, korupsi dan sebagainya. Ya karena TNI ini adalah lembaga yang sensitif mungkin juga menjadi perhatian masyarakat sehingga ketika itu yang melakukan TNI menjadi viral yang seperti itu. Tapi kami memaklumi dan tentunya kami akan introspeksi diri untuk meningkatkan lagi, untuk melihat lagi, jangan sampai terjadi lagi, meningkatkan pembinaan ke dalam untuk itu. Tapi kalau dilihat mungkin persentasenya ya silahkan dihitung sendiri. TNI ya dibanding dengan yang lain. Tapi dari Pak, jumlah seluruh prajurit tersebut ya. Betul. Tapi dari kasus dugaan korupsi Kabasarnas itu akhirnya kan membuat publik mempertanyakan Pak soal revisi terbatas Undang-Undang TNI yang berencana menambah ada sekitar 8 kementerian lembaga yang bisa diisi oleh perwira TNI aktif. Sementara itu Presiden Jokowi mengatakan justru akan mengevaluasi penempatan perwira TNI aktif dalam sejumlah jabatan sipil di kementerian lembaga. Sikap terakhir dari TNI dalam hal ini apa Pak? Tetap mendorong revisi Undang-Undang TNI atau mengikuti perintah Presiden? Ya tentunya kemarin itu kan belum sampai masuk kan ke revisi. Ini kan masih rapat rencana paparan kepada saya tentang revisi itu. Nah pertimbangannya kemarin bahwa sekarang ini sebenarnya TNI aktif kan sudah ada di lembaga itu. Dan itu bukan pengajuan saya, bukan pengajuan Panglima TNI. Atas permintaan dari kementerian lembaga tersebut karena mungkin dipandang bahwa TNI profesional di bidang itu. Ya, sehingga ya saya izinkan karena memang ada permintaan. Untuk ini untuk bukan hubungan keluarga dan sebagainya. Karena memang mereka profesional di bidang itu. Ya, sehingga kita berikan kepada kementerian lembaga tersebut. Nah tentunya dengan adanya perintah Presiden untuk evaluasi ya tentunya kami akan mengevaluasi untuk itu. Ya tentunya kami juga masih membutuhkan
perwira-perwira terbaik di TNI ini kami juga masih membutuhkan. Ya, Nantinya ya nanti kita evaluasi sesuai perintah Bapak Presiden untuk penambahan TNI aktif di Kementerian Lembaga yang di luar dari undang-undang. Daerah Papua juga banyak yang aman dibanding yang tadi, yang gangguan KKB. Yang gangguan KKB ini kalau nggak salah saya petakan ini hanya 8 tempat saja, 8 distrik yang kerawanannya tinggi di daerah Papua Pegunungan. Tapi yang lain-lain. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.